Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan dua informasi berkaitan dengan optimalisasi yang mengecewakan P3K tahap 1. Dan kedua adalah informasi untuk rekan-rekan yang SK-nya dibatalkan karena kontrak SK-nya dibuat sampai pensiun. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, informasi pertama kita akan bacakan dulu informasi berkaitan dengan kabar terbaru dari BKN, yaitu berkaitan dengan optimalisasi yang di sini disebutkan merupakan kabar gembira ya bagi rekan-rekan P3K tahap 2. Namun ini sebaliknya merupakan kabar buruk bagi rekan-rekan database BKN khususnya P3K tahap 1 alias yang mendapatkan notifikasi R2 dan R3. Berikut ini penjelasan terbaru dari petinggi Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan kebijakan optimalisasi pengisian formasi P3K 2024. Kebijakan optimalisasi ini harus diketahui seluruh honorer peserta seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Pasalnya, kebijakan optimalisasi P3K ini tidak hanya diberlakukan bagi honorer database BKN, namun bagi seluruh honorer yang ikut seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini ada kesalahannya ya Bapak Ibu, kenapa harus tahap 2 ikut optimalisasi? Padahal sebenarnya memang secara rinci P3K tahap 1 lebih berhak dan mereka adalah database BKN yang berhak mendapatkan optimalisasi. Penerapan kebijakan optimalisasi pengisian formasi tersebut dilakukan tentu saja setelah pengumuman seleksi P3K tahap 2. Lantaran bakal ada kebijakan optimalisasi, Kepala BKN Zudan Arif menyerukan agar instansi tidak buru-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja kepada honorer yang gagal P3K khususnya tahap 1. Nah, ini kita dapati informasi di beberapa media juga daerah-daerah yang rekan-rekan ini sudah dirumahkan ya, khususnya mereka yang dinyatakan R2 R3. Nah, pernyataan terbaru itu datang dari Bapak Suharmen ya, yaitu Deputi Singka, di mana Bapak Suharmen mengatakan bahwa seluruh peserta P3K 2024 bisa bernapas lega. Apa sih maksudnya? Di mana beliau menegaskan seluruh honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahap 2 tetapi tidak lulus masih punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua berpeluang didapatkan peserta melalui mekanisme optimalisasi. Diketahui sejumlah honorer non-database BKN merasa risau dengan nasib mereka yang tidak lulus seleksi P3K tahap 2. Jadi rekan-rekan sebenarnya dalam Permenpan RB nomor 16 ya tentang P3K paruh waktu, memang di sana tidak menyebutkan ya rekan-rekan tahap 2 ini yang tidak lulus bakal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Wajar mereka menjadi galau ya karena memang tidak ada regulasinya. Nah, seharusnya BKN merubah ataupun merevisi Permenpan itu agar dapat mengakomodir rekan-rekan itu menjadi paruh waktu. Nah, di sini disebutkan bahwa optimalisasi itu bukan hanya untuk honorer database BKN, di mana Pak Suharmen menyebutkan bahwa itu tidak hanya untuk database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk database BKN, honorer database, walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi. Ini wajar. Beliau menyebutkan sesuai keputusan Menpan RB 347, 348, dan 349, optimalisasi diberlakukan bagi seluruh peserta P3K tahap 1, tahap 2 yang belum mendapatkan formasi. Penentuan kelulusan dengan perangkingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi akan dioptimalisasi. Nah, ini ya berarti akan menambah pesaing ya bagi rekan-rekan R3 di tahap 1. Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi. Sebelumnya, Kepala BKN Zudan menegaskan, selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian yang merumahkan honorer. Jadi optimalisasi ini diberlakukan setelah P3K tahap 2 diberlakukan dan diumumkan kelulusannya. Ya, tentunya pesaingnya akan lebih berat ya, karena memang kalau kita lihat sisa formasi tentu tidak banyak. Kalau harus disamakan antara rekan-rekan yang tahap 1 dan tahap 2 dalam optimalisasi, maka ini tampak sekali ketidakadilan dari Panselnas ya dalam menyelesaikan honorer ini. Nah, kemudian informasi kedua bagi rekan-rekan yang SK-nya dibatalkan, ini juga berlaku di beberapa daerah yang kemarin mengangkat ataupun meng-SK-kan P3K tahap 1 di mana kontraknya itu sampai pensiun. Kita dapat informasi terbaru sebagaimana nanti kita akan lihat juga informasi di Padang TV
di mana polemik pengangkatan P3K di Pemko Pariaman yang dibatalkan, alias mereka kontrak ataupun SK mereka diganti dengan kontrak terbaru, di mana kontrak sebelumnya menyebutkan ini sampai pensiun, termasuk juga di Jawa Timur dan di Bengkulu ya kemarin, ataupun di Makassar. Nah itu nanti kita akan pastikan apakah memang juga harus berubah ya, hanya beberapa tahun saja. Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat melakukan revisi terhadap SK pengangkatan P3K yang dinyatakan tidak sah atau cacat hukum oleh BKN dan perlu penyesuaian kembali. Segera kita lakukan, tapi yang pasti proses ini tidak akan mempengaruhi status kelulusan dari para calon P3K dan hak mereka. Di mana informasi terkait TMT surat keputusan pengangkatan yang lolos hasil seksi tahap 1 akan ditetapkan mengikuti petunjuk arahan BKN. Sebelumnya pelantikan tenaga non-ASN ini adalah dinyatakan tidak sah karena dikatakan bahwa pengangkatan itu menetapkan kontrak sampai batas usia pensiun. Untuk info lengkapnya mari kita dengar informasi dari laporan Padang TV. Proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di pemerintah Kota Pariaman baru-baru ini menuai polemik dan menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam surat keputusan pengangkatan P3K yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama. PJ Sekretaris Daerah Kota Pariaman Mursalimi dalam konferensi pers pada Senin siang menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terkait dengan masa kerja yang tercantum dalam SK. Dalam SK yang telah ditertibkan sebelumnya, masa kerja P3K tertulis hingga usia pensiun. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat kesalahan tersebut, SK tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan harus direvisi. Sebanyak 663 pegawai P3K yang telah lulus seleksi tahap pertama di Pemko Pariaman terdampak akibat kesalahan ini. SK yang telah ditertibkan sebelumnya harus direvisi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu mengecewakan para pegawai yang terdampak, namun Pemko Pariaman menegaskan bahwa revisi ini tidak akan mempengaruhi status maupun hak mereka sebagai pegawai P3K. Mursalim menegaskan bahwa Pemko Pariaman berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. SK terbaru bagi pegawai P3K tahap 1 yang telah dinyatakan lulus akan ditertibkan pada 1 Juli 2025 mendatang.